Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Kemarin Mamang telah membahas video tentang Sundaland, yaitu adalah daratan besar yang dulunya terjadi di Indonesia dan menyusut sehingga menjadi pulau-pulau. Dan untuk kelanjutan video yang kemarin, Mamang akan membuat sebelum terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha, yakni bagaimanakah caranya agama Hindu-Buddha itu menyebar di Indonesia, yaitu melalui sebuah perdagangan. Apa yang didagangkan yakni rempah-rempah dan bahan-bahan lain yang ada di Indonesia. Dan yang unik di sini adalah perdagangan itu melalui kapal yang sangat besar, yaitu kapal yang bernama Jung Jawa. Apakah kapal itu? Bagi mamang-mamang yang penasaran, mari kita simak videonya. Sebelum memulai video, Mamang menyarankan kepada mamang-mamang yang mempunyai keilmuan dalam bidang arkeolog atau dalam bidang sejarah untuk menuliskan pendapat mamang-mamang sekalian di kolom komentar. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama, asal-usul kapal Jung Jawa. Kapal Jung Jawa adalah kapal yang sangat besar dan itu merupakan sebuah kapal kargo digunakan di daerah Jawa atau digunakan oleh orang-orang Jawa pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Bagaimana kita tahu ada kapal yang bernama Jung Jawa? Yakni terdapat pada relief di Candi Borobudur. Pada relief itu ada 3 layar dan juga ada cadik ganda. Apa itu cadik? Cadik adalah satu sisi kayu yang ada di kanan dan yang ada di kirinya itu. Dan juga kapal itu sangat mirip dengan kapal modern. Bayangkan di tahun 7 sampai 8 Masehi ada kapal yang mirip dengan kapal modern. Bahkan kehebatan kapal itu sampai di mata bangsa Eropa. Siapa bangsa Eropa yang mengetahui kehebatan itu adalah seorang pelaut Portugis yang mengunjungi Asia Tenggara bernama Tome Pires. Tome Pires itu adalah seorang apoteker, tapi dia adalah seorang yang suka mencatat. Dalam catatannya yang berjudul Summa Oriental, dia sangat mengagumi kapal Jung Jawa karena Bapak Mamang Tome Pires ini menganggap kapal Jung Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal Portugis dan lebih kuat dibanding kapal-kapal Portugis waktu itu. Berapa penumpang yang dapat dibawa oleh kapal Jung Jawa? Dalam catatannya itu sekitar, ini hanya mengira-ngira Bapak Tome Pires itu, sekitar 1000 ton. Jadi apabila ini perkiraan bisa lebih atau bisa kurang dibandingkan kapal Portugis, yakni hanya 350 atau 500 ton, bisa lebih dan bisa kurang. Itu adalah banyaknya barang yang bisa dibawa oleh kapal Jung Jawa pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Di abad segitu, abad zaman dulu banget, ada kapal yang sangat tangguh yang dari bangsa Indonesia yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke ukuran dan kapasitas kapal Jung Jawa. Dalam catatannya, balik lagi ke catatan Tome Pires, itu diperkirakan bahwa panjangnya itu sekitar 50 meter, atau kita bayangkan tower Sutet ya, tower yang gede itu setinggi 20 sampai 60 meter. Nah, sekitaran segitu panjangnya, dan juga bisa memuat bisa kurang bisa lebih 1000 orang. Dan balik lagi, barangnya itu kurang lebih 1000 ton. Bayangkan dari situ aja. Kapal ini jauh lebih besar dibandingkan kapal dagang Eropa yang ada pada abad ke-16. Kenapa kapal Jung Jawa itu begitu penting dalam sejarah kemaritiman Nusantara? Kapal Jung Jawa mencerminkan kemampuan dan kemajuan teknologi pada pelayaran Nusantara yang telah ada sejak
jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dan juga kapal ini menjadi simbol kejayaan maritim Nusantara yang dikenal sebagai negara kemaritiman terbesar. Maka sangat masuk akal bila ada sebuah kapal yang sangat besar pada zaman dahulu di Indonesia atau di Nusantara, karena negara kita secara geologi adalah negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat variatif, yakni ada laut tenang dan ada laut yang sangat ganas di utara, dan laut tenangnya tentu di selatan. Maka medan atau tempat latihan untuk para pelaut kita itu sangat lengkap, dan juga sumber daya alam kita untuk membuat perahu itu sangat memungkinkan untuk mendapatkan perahu yang sangat besar. Apa catatan sejarah dan bukti? Meskipun tidak ada banyak bukti fisik atau bangkai kapal itu, banyak catatan sejarah yang mengkonfirmasi keberadaan kapal Jung Jawa. Informasi tentang kapal ini terutama berasal dari sumber tertulis tadi ya, sumber tertulis Summa Oriental karya Tome Pires, dan juga ada di relief Candi Borobudur. Maka kesimpulan yang Mamang ambil bahwa budaya maritim kita adalah budaya yang sangat besar. Sejarah maritim kita adalah sejarah maritim yang sangat besar. Bahkan yang Mamang baca adalah sumber Jung Jawa ini memiliki khusus untuk tugas, yakni tugas perdagangan, dan perdagangan itu melalui India, melalui Arab, dan juga melalui daratan Cina. Maka pelaut-pelaut Nusantara yang berada atau menaiki jalur ke India bertukarlah di situ keagamaan dan kepercayaannya, maka terjadilah zaman yang disebut zaman Hindu-Buddha. Maka dari itu, zaman Hindu-Buddha itu tidak terlepas dari perdagangan bangsa Nusantara ke India, perdagangan bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ke Arab, dan juga perdagangan bangsa Nusantara ke Cina. Maka dari itu kita harus berbangga untuk budaya kemaritiman kita, dan juga untuk mamang-mamang di masa depan nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa. Semoga bisa menjayakan kembali kemaritiman Indonesia, bisa menjayakan kembali kelautan Indonesia, karena dengan sejarah kita bisa, dan juga di masa depan kita pasti bisa dengan segala sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki. Sekian saja dari Mamang Thomas. Nanti besok-besok Mamang akan membahas tentang kerajaan India di Nusantara. Ya, Mamang akan berlanjut sampai sekarang, tapi Mamang kemarin mulainya dari benua yang tenggelam dulu, benua Sundaland. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa mendapatkan informasi, dan mamang-mamang sekalian yang mempunyai pendapat berbeda dengan Mamang Thomas atau mempunyai kritikan tentang Mamang Thomas, Mamang sangat terbuka di kolom komentar. Sekian dari Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.